Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucari Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Pada malam hari ini kita membahas topik dan juga tema yang menarik sekali. Bahasanya mengenai dampak kota kosong di Pilkada serentak. Ini menarik sekali kita perbincangkan karena masih hangat-hangatnya. Sebelum kita menyapa ketiga narasumber kami, saya akan mengajak Anda menyaksikan VT berikut ini. Rangkaian jadwal pemilihan kepala daerah serentak 2024 terus berjalan. Dalam tahapan pendaftaran calon pasangan, pelaksanaan Pilgub Jatim diprediksi akan berlangsung kompetitif. Sebab 3 paslon akan berlaga, diantaranya paslon Khofifah Emil, Risma Gus Hans, dan Luluk Lukman. Pilkada kompetitif juga akan berlangsung di Sidoarjo, di mana ada 2 kandidat, diantaranya Subandi dan Mimi, serta pasangan Mas Iin dan Edi. Namun fenomena kota kosong dimungkinkan terjadi di 5 wilayah di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Surabaya. Hingga malam ini, kelima wilayah itu belum menunjukkan tanda-tanda akan ada paslon baru yang akan mendaftar. Di Ngawi, paslon petahana Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto belum mendapatkan lawan di pilkada nanti. Kasus sama juga terjadi di Surabaya. 16 partai politik yang punya kursi maupun yang non-parlemen berbondong mendukung paslon petahana Eri Cahyadi Armuji. Sementara di Gresik, Bupati Fandi Ahmad Yani menggandeng rivalnya 5 tahun lalu, Ketua DPC Gerindra Gresik Asluhul Alif. Padahal Alif pernah menyatakan tidak akan menjadi calon wakil bupati. Kalau saya secara pribadi dan saat ini sudah dicalonkan oleh Gerindra untuk menjadi bupati, saya tidak akan menjadi calon wakil bupati. Meski KPU memperpanjang pendaftaran hingga 4 September esok, namun 5 wilayah itu dimungkinkan masih akan digelar pilkada dengan calon tunggal. Lantas, apa yang menyebabkan kondisi calon tunggal melawan kotak kosong terjadi dalam pilkada? Apakah ini bukti parpol gagal melakukan regenerasi tokoh? Ataukah bayang-bayang politik uang yang membuat calon lain enggan berkompetisi? Saksikan analisanya dalam bincang-bincang dampak kota kosong di pilkada serentak. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita pada malam hari ini yaitu dampak kota kosong di Pilkada serentak. Sebelum kita memulai perbincangan, saya akan menyapa terlebih dahulu 3 narasumber kami yang sudah hadir di studio, 2 narasumber sudah di studio dan 1 narasumber yang saat ini bergabung bersama kami via Zoom ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak Surokim Abdussalam selaku pengamat politik. Selamat malam Pak Surokim. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa malam hari Pak Surokim. Ya, saya butuh opini Anda pada malam hari ini terkait mengenai dampak kota kosong di Pilkada serentak ini ya. Dan di samping beliau sudah hadir Mas Gilang Gusti Aji selaku pengamat komunikasi politik. Apa kabar Mas Gilang? Baik Mas. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Dan tentunya saya akan sapa juga salah satu rekan kita yaitu Pak Khairul Umam selaku komisioner KPU Jawa Timur yang bergabung via Zoom. Selamat malam Pak Umam. Selamat malam Mas. Iya, baik, senang bisa. Baik. Baik. Senang sekali Pak Umam bisa berjumpa dan juga berbincang pada malam hari ini. Tapi kita harus break dulu sejenak pemirsa. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota baru DPRD Provinsi Jawa Timur di program News Event Jawa Pos TV. Selasa, 3 September pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Putra Rizali, kita masih membahas mengenai bahasan dampak kota kosong di Pilkada serentak. Saya ingin tembak terlebih dahulu ke Pak Surokim terkait mengenai bagaimana pandangan Anda, Pak, pendapat Anda pribadi menanggapi adanya fenomena bumbung kosong di Jatim yang sudah ada di 5 daerah. Ya, fenomena kota kosong itu dalam perspektif demokrasi itu sebenarnya paradok ya. Ya, last choice ya, istilahnya. Pilihan terakhir ya nih ya. The best of worst itu ya, pilihan terbaik tapi yang alternatif paling akhir itu. Semestinya memang tidak perlu terjadi kalau faktor-faktor lain bisa memenuhi. Tapi kalau memang realitas dan faktualnya harus melawan kotak kosong, ya itu akan menjadi pelajaran ya tentu bagi kita semuanya, termasuk juga partai politik terutama yang memang punya kewajiban untuk mengusulkan, menyediakan, memberi stok kepemimpinan publik yang berkualitas. Ini boleh diartikan dalam arti kata memang partai politik kurang memberikan kaderisasi yang jelas begitu kepada tim yang akan maju tentunya ke depan. Memang kompleks situasinya karena fenomena kotak kosong yang sekarang ini kan sebelumnya dipicu oleh ketentuan 20% parlemen threshold yang mungkin berat ya dipenuhi oleh partai politik, sehingga kemudian partai politik melakukan komunikasi sebelumnya membentuk koalisi besar. Ada MK yang datang belakangan, hadiah yang memberikan keringanan istilahnya, persyaratan yang semula 20% itu bisa 6,5, bisa 7,5 tergantung dari jumlah penduduk dan pemilihnya. Dan itu datang terlambat setelah komunikasi ini sudah terbangun. Sehingga hanya partai-partai yang belum berkoalisi atau berhasrat berkoalisi yang kemudian punya peluang. Itu pun kemudian mereka berhitung secara matematis, kalau petahananya sangat kuat, mereka juga akhirnya grogi, tidak bisa maju. Jadi memang ini menjadi situasi yang kompleks. Nah, menurut saya itu bagian dari canggihnya aktor-aktor politik yang bisa mengorkestrasi situasi ya. Seperti Surabaya itu saya selalu mengatakan aneh bin ajaib bagaimana 18 parpol itu bisa sepakat mufakat gitu. Sangat sulit itu saya. Canggih banget ini aktor-aktor politiknya. Nah ini kita kembali lagi sesuai dengan bahasan kita nih Pak Surokim terkait mengenai dampak kota kosong di Pilkada serentak. Kira-kira dampak paling utama begitu atau dampak yang paling awal begitu, kira-kira apa ini Pak? Yang pasti pilkada yang disebut sebagai pesta demokrasi itu pestanya menjadi sepi. Namanya pesta kurang begitu ya. Iya dong, namanya pesta itu ya biasanya itu ya semarak gitu. Tapi karena ini nggak ada lawan, calonnya pasti menang, kotak kosong kemungkinan tipis bisa unggul. Jadi apanya yang mau dipestakan gitu ya. Jadi ya pertama itu tentu ini akan berdampak pada apatisme publik. Ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi partisipasi. Karena memang orang kemudian ya sudah pasti jadilah itu karena tidak ada faktor-faktor yang memberatkan untuk yang apa. Tapi kualitas demokrasinya menjadi sangat signifikan berkurang karena semisal pilkada itu kan bagian dari evaluasi ya. Kalaupun petahana ikut, orang bisa mengevaluasi semana petahana, bisa diadu kembali. Gagasan, program, visi, misi yang kemudian harus ditarungkan. Tapi kalau melawan kotak kosong kan, bagaimana cara mendebatnya, bagaimana cara mengkontrol ide gagasan tadi itu, tidak terpenuhi itu. Jadi ya menurut saya itu formalitas prosedural. Apakah nantinya akan memberikan potensi yang sangat besar Pak terkait mengenai mereka yang mungkin tidak mendukung calon-calon yang akan maju ke depan ini dengan melawan bumbung kosong ini, dalam arti kata menjadi golput begitu? Iya, kemungkinan itu ada dan terbuka. Cuman karena memang tidak terlihat masif, adanya upaya penghadangan atau mungkin pengkondisian, sehingga kemudian situasinya untuk membalikkan kotak kosong menang itu menjadi sangat tipis menurut saya. Tapi tentu akan mengurangi ya tensi, mengurangi angka partisipasi tadi itu, dan ya ini menjadi tantangan bagi penyelenggara ya, kendati memang tidak ada lawan, memang harus bersungguh-sungguh agar bisa menekan tingkat golput dan tingkat partisipasi tadi. Baik, kita beralih ke Mas Gilang. Mas Gilang, masih dengan pertanyaan yang sama, pendapat Anda pribadi terkait mengenai melawan bumbung kosong ini bagaimana? Saya setuju Pak Rokim tadi, situasinya kompleks dan memang kita
banyak sekali tersedot untuk urusan-urusan yang sifatnya ada di Jakarta. Harus diakui memang kemarin keramaian-keramaian itu ada di Jakarta sehingga kemudian di daerah itu fokusnya menjadi kurang gitu ya. Betul, termasuk kemudian beberapa kali kami bicara ke media misalnya tentang misalnya untuk memunculkan calon-calon itu kan sebenarnya butuh waktu. Proses pengenalan dalam beberapa waktu itu kita lihat dalam beberapa waktu terakhir itu memang sepertinya partai-partai di daerah itu lebih banyak berkonsolidasi ketimbang kemudian mulai memunculkan tokoh-tokoh. Jadi memang ini konsekuensi logis yang terjadi. Waktu tinggal sangat pendek, secara matematis tadi berhitung ya daripada kemudian. Itu bukan karena parpol kurang siap ya? Saya kira saya melihatnya salah satunya juga karena tersedot konsentrasinya untuk kepentingan-kepentingan pusat itu. Jadi kan Pilpres kemarin sangat melelahkan saya lihat, termasuk yang di daerah juga tersedot tenaga dan sumber dayanya untuk ke sana. Jadi sudah saya melihat wah ini kayaknya kok yang pilkada ke depan betul energinya tidak sedikit dan memang sekali lagi kompleks karena satu juga misalnya pada faktor petahana yang memang sangat kuat. Baik. Itu juga kemudian membuat partai tadi sekali lagi sudah tenaganya sudah mulai terkuras dan mereka berhitung. Baik, dan akhirnya mereka percuma daripada sia-sia begitu ya, hasilnya akan zong begitu ya. Jadinya ya tadi kualitas demokrasi yang kemudian mestinya kan partai memunculkan pilihan rasional tapi mereka sangat kader-kader mereka begitu ya. Banyak berhitung sekali nuansanya memang sangat banyak berhitung. Ini kalah ya daripada kalah dan hitungan padahal kita sih berharap yang namanya demokrasi itu ada pilihan-pilihan rasional artinya dimunculkan tadi. Itu apakah karena Mas Gilang, boleh saya berpendapat atau boleh dikatakan boleh mencoba untuk merontokkan apa yang sudah Anda sampaikan. Apakah ini karena memang dari partai politik sendiri itu merasa bahwasannya kekuatan mereka sangat kurang dibandingkan calon-calon kepala daerah yang sudah mendapatkan dukungan dari banyak partai politik yang lainnya? Tentu setiap partai kemudian juga punya survei, mereka juga menghitung menghitung nanti yang kekuatan mereka seperti apa ya itu. Jadi memang karena konsentrasi banyak terbawa ke Jakarta, fokus itu di daerah agak telat memunculkan. Dulu kira-kira misalnya dalam kurun waktu ini kan misalnya Jawa Timur kan Bu Risma juga baru dimunculkan dalam beberapa waktu misalnya. Padahal pengenalan untuk sekelas provinsi betul. Padahal pengenalan untuk provinsi itu seberapapun popularitasnya seseorang perlu dikenalkan untuk pada konteks pemilihan itu kan bisa butuh beberapa bulan atau misalnya bahkan lebih dari setahun. Baik, saya akan beralih berbincang dengan Pak Umam. Pak Umam, halo Pak Umam. Pak Umam? Ya, baik Pak Umam. Tanggapan Anda kembali terkait mengenai bumbung kosong ini bagaimana Pak Umam? Ya kalau bagi kami sebagai penyelenggara, bagi KPU yang menyelenggarakan secara teknis itu kan kalkulasinya memang berbeda dengan kalkulasi teman-teman di partai politik sebagai peserta ya. Jadi kalau kami ini sebenarnya dalam kapasitas menjalankan regulasi yang ada, sepanjang ruang itu disiapkan, kemudian ruang itu dimasuki oleh partai politik dengan berbagai macam cara, maka itu yang harus kami laksanakan. Jadi kalau KPU itu kan tidak dalam kapasitas ini ya. Baik. Berbeda dengan teman-teman di teman-teman yang lain. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Gilang, Pak Rokim, bahwasanya tadi kan karena dekatnya dengan pemilihan presiden begitu, akhirnya energi terkuras begitu besar sekali di Jakarta begitu. Apakah dengan adanya 5 daerah di Jawa Timur yang mengalami permasalahan bumbung kosong ini merupakan suatu hal yang bersifat wajar? Mas saya untung ya. Saya membayangkan kemarin justru akan banyak ya. Tapi mendadak kemudian ada di MK, akhirnya bisa tereduksi sedikit. Tapi dua hal yang sering saya, ya mohon maaf saya sering berseloroh terhadap hal ini. Satu, pesta menjadi sepi. Pesta politiknya sepi. Yang kedua, partai-partai politik kenapa kok menjadi pemandu sorak atau cheerleaders pilkada? Karena partai politik itu tempat berhimpun orang untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya. Apapun kondisinya, fight dong. Nah, sekarang ini akhirnya kemudian bersorak ramai, bertepuk tangan. Tapi kan kembali sampaikan oleh Mas Gilang tadi kan, setiap partai politik kadang-kadang masih berhitung begitu Pak. Iya, memang pada akhirnya akan berhitung secara matematika. Tapi jangan lupa, partai politik punya tugas dasar untuk menyiapkan kaderisasi guna menguatkan mental kader-kadernya untuk apa? Berhimpun dalam partai politik kalau kemudian tidak pede untuk
menawarkan Jadi kadernya. menang kalah biasa menurut Anda pribadi ya? Ya menurut saya ada juga sodako yang harus diberikan kepada publik gitu. Nah kalau seperti itu, ngapain kita berhimpun banyak partai ini, ada 18 ini, ya sudah Ujung-ujungnya satu ada yang partai maju aja. begitu, Pak, ya? Iya, ya ini memang akan debatable, tapi kendati ini memang seperti berseloroh, tapi perlu reflektif. Kita ini masyarakat pemilunya mahal, Baik. tapi kenyataannya tidak ada yang maju, ya keder duluan. Nah begitu-begitu kan perlu ya untuk dirubah mindsetnya supaya kemudian demokrasi ini ada maknanya. Baik. Kita akan sambung lagi perbincangan kita Mas Bintang dan juga Pak Rokim. Pemirsa kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota baru DPRD Provinsi Jawa Timur di program News Event Jawa Post TV. Selasa, 3 September pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Baik pemirsa, masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusali. Saat ini saya ingin berbincang dengan Pak Umam selaku komisioner dari KPU Jawa Timur. Pak Umam, halo. Ya, Mas. Ya, baik Pak Umam, saya ingin berbincang kepada Anda. Ini bagaimana Pak terkait mengenai perkembangan laporan dari 5 daerah itu kepada KPU Jatim Pak terkait tambahan paslon pilkada? Ya, sampai hari ini, jadi sejak kemarin kita umumkan dari termasuk sosialisasi. Dan kita buka kembali tanggal 2 sampai tanggal 4, terakhir kan besok ya, di hari. Nah sampai hari ini per jam ini belum ada laporan ada sinyal penambahan dari. Halo? Ya Mas. Ya, saya kurang jelas Pak tadi Pak, yang terakhir Pak. Kalimat terakhir tadi kurang jelas Pak. Ya. Ya sampai hari ini di 5 kabupaten kota itu belum ada sinyal dari partai politik maupun gabungan partai politik ingin mengajukan calon lain selain calon yang sekarang sudah mendaftar di KPU. Baik. Jadi masih belum ada ya. Baik. Nah terkait mengenai mekanisme Pak pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal bagaimana Pak? Ya kalau kita ini kan misalnya ya kita berandai-andai kalau tanggal 4 besok itu ternyata jumlah calon tunggalnya itu meningkat, kan 2020 itu hanya ada 2, Giri dengan Ngawi. Nah Ngawi ini punya sejarah, sejarahnya terulang lagi di pilkada 2024 menjadi tunggal lagi. Nah kalau nanti tanggal 4 itu dipastikan tidak ada tambahan, maka dipastikan 5 kabupaten kota ini akan melaksanakan pemilihan dengan satu pasangan calon. Nah tentu mekanismenya nanti diatur dengan ketentuan tersendiri, misalnya kalau soal kampanye misalnya begitu. Nah kampanye ini juga begitu, kampanye ini kan yang difasilitasi untuk melakukan kampanye ini hanya calon yang ada calonnya. KPU tidak dalam posisi mengkampanyekan kota kosong, tapi masyarakat. Jika ada masyarakat yang kemudian berupaya mengkampanyekan itu haknya masyarakat. Jadi itu dalam konteks kampanye. Kalau dalam konteks pemungutan logistiknya, sementara ini kita juga masih menunggu regulasi. Apakah yang jelas nanti foto pasangan calon itu ada
di salah satu kota yang disediakan di antara dua kota. Dan hanya penempatannya ini yang kita belum tahu. Apakah selalu pasangan calon itu ada di sebelah kanan yang ada paslonnya, kemudian yang kosong selalu kiri, ataukah sebaliknya, ataukah nanti penempatan itu dengan cara diundi. Nah, kita masih menunggu ya kalau soal mekanismenya. Kira begitu, Pak. Baik, apakah ada rencana perpanjangan waktu, Pak, dalam hal ini untuk bisa mengatasi permasalahan lumbung kosong untuk registrasi dan juga pendaftaran bagi bakal calon, Pak? Iya, sudah. Jadi kan ini sudah sejak dua hari ya, tanggal 2, tanggal 3, terakhir besok tanggal 4. Ya. Tanggal 4 besok di hari itu batas terakhir kita menerima perpanjangan masa pendaftaran. Tapi sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah ada selentingan sedikit-sedikit begitu, Pak? Hasil komunikasi kami di KPU Provinsi Jawa Timur dengan teman-teman di kabupaten kota, di 5 kabupaten kota itu, belum ada sinyal sama sekali. Baik. Belum ada sinyal sama sekali. Baik. Ya, mungkin rencananya atau kita berdua aja Mas Gilang yang maju ya. Ya. Dan ini berkaitan dengan yang Anda sampaikan tadi, bagaimana antisipasi Pak untuk bisa mengatasi permasalahan lumbung kosong ini ke depannya? Apakah ini bisa menjadi potensi lanjutan begitu 5 tahun ke depan akan terjadi hal serupa ini? Ya, sebenarnya kan putusan MK kemarin sudah memberikan kemudahan. Artinya kalau dari 20 menjadi 6,5 ya, 6% itu kan sebenarnya peluang sudah terbuka. Baik. Sehingga kemudian ya harapan kita partai-partai ke depan jangan terlalu berhitung ya Pak ya. Jangan terlalu berhitung. Ada fungsi yang dijalani. Cuman memang sekali lagi bahwa kondisinya kompleks, ini berkaitan dengan pemilihan-pemilihan kemarin yang memang sangat menyita. Ya harapan kita ke depan dengan aturan yang sudah lebih mudah ini, semoga ke depan dengan waktu yang lebih panjang. Ini kan karena hadiah dari MK-nya kemarin itu kan terlambat ya mungkin. Partai sudah semua komunikasi, semua sudah berkonsolidasi sudah sejak awal, sehingga kalau mau maju pun juga berhitung. Tandanya tadi memang komunikasi juga belum terlihat, misalnya ada muncul calon-calon baru karena mungkin sudah berkonsolidasi dengan kelompok besarnya itu. Kalau kita sempat Pak Rokim, kita sempat menengok sedikit ya beberapa bulan yang lalu begitu, bahwasanya sempat ada calon wali kota Surabaya. Kita tembak Surabaya terlebih dahulu. Calon wali kota Surabaya mengajukan diri, sempat tertolak begitu dengan beberapa alasan kasus tertentu begitu, KPU dan sebagainya. Nah, ini apakah memang ada beberapa aturan-aturan memang agak mempersulit dalam hal itu menurut pengamatan Anda pribadi, atau sebenarnya sudah biasa saja? Mungkin ada persiapan-persiapan yang memang belum dipenuhi oleh calon yang sudah ada. Pertama, yang calon perorangan selalu saya katakan butuh keseriusan, tidak boleh dalam jangka waktu yang pendek karena persyaratan itu masih cukup berat sehingga butuh waktu yang relatif panjang. Selalu saya katakan kalau tidak persiapan setahun ya memang agak sulit bisa memenuhi itu. Tapi kan rata-rata mereka persiapan sebulan 2 bulan. Saya pikir itu ya dalam bayangan saya itu tidak serius. Kalau serius meskipun banget, mereka beranggapan bahwasanya pendukung saya banyak sekali, mereka punya suara dan sebagainya begitu, ya, itu menjadi jaminan, Pak. Sangat mudah bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual maupun yang lain untuk mengecek apakah dukungan itu asli atau tidak. Saya kira memang resikonya ada di sana. Tapi dengan persiapan yang panjang kan semua kemudian bisa dilihat. Terutama pemenuhan jumlah KTP itu. Yang kedua terkait dengan paslon partai politik ya. Kedepannya kok saya merasa dengan putusan MK kalau tidak berubah nanti ya. Khawatirnya berubah lagi. Tapi ya publik insya Allah akan mengawal soal ini. Insya Allah kalau tidak berubah berarti akan bisa mereduksi lah secara signifikan kotak kosong itu ke depan. Tinggal sekarang perlu ditobatkan kembali partai-partai politik itu ya, bahwa fungsi untuk menguatkan mental kader itu penting. Tidak selalu harus menjadi pemandu sorak begitu. Baik. Nah, sekali lagi dalam konteks yang seperti ini memang selalu dikatakan. Ya, saya masih ingat betul apa yang sering disampaikan ayandanya Mas Gilang ini. Banyak partai politik yang memang tidak punya hobi menempuh jalan sepi. Semuanya ingin berpesta di atas ekonomi politik mereka. Jadi pertimbangan-pertimbangan bahwa saya harus ikut kontestasi untuk menyelamatkan demokrasi itu menjadi pertimbangan kesekian. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya idealis itu sering tidak muncul, kalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya pragmatis, ekonomis dan lain-lain tadi itu. Karena itu memang kita tidak perlu terlalu berharap bahwa partai politik akan ada yang menempuh jalan sepi dan memang publik yang harus memainkan peran itu. Tapi publik memainkan peran itu dengan catatan seperti apa nih Pak? Memberi tekanan-tekanan lah kepada partai politik, memberi penyadaran kepada partai politik,
istilahnya memunculkan, trigger begitu Pak ya? Memunculkan calon-calon yang memang punya kompetensi, kapasitas. Saya percayalah seperti semisal aja Surabaya dengan jumlah pemilih yang hampir 3 juta lebih, masa sih tidak ada yang sebanding dengan Mas Heri, rasa-rasanya banyak. Cuman persoalannya kenapa kok tidak ada yang maju? Itu tadi yang menjadi penyebabnya. Iya, makanya ya ini ya udahlah, mungkin kali ini pesta ini menjadi sepi, tapi kedepannya tidak boleh lagi seperti ini terjadi. Kita harus membangun demokrasi ini dengan suatu hal yang lebih produktif ya. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita berikan tanda koma terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Ya, baik pemirsa, masih dengan judul bahasan acara kita bincang-bincang yaitu dampak kota kosong di Pilkada serentak. Saya ingin berjumpa atau berbincang lebih tepatnya, mohon maaf, dengan Pak Umam kembali. Pak Umam, halo. Ya Mas. Ya, Pak Umam, saya ingin bertanya kepada Anda kembali Pak, terkait mengenai bagaimana Pak pengaruhnya Pilkada kota kosong dengan pengadaan sarpras pencoblosan Pak, sarana prasarananya Pak. Ya, saya pikir tidak ada persoalan ya. Jadi secara sebenarnya perencanaan kita di soal penganggaran itu sebenarnya tidak pernah mengkalkulasi atau merencanakan adanya kota kosong, sehingga kemudian dengan perencanaan itu kemudian tidak ada anggaran gitu. Memang kita sengaja anggarannya kita siapkan hanya untuk satu pasangan calon, tidak ada, karena semuanya direncanakan dengan skema multi pasangan calon, tidak ada yang satu, sehingga tidak ada persoalan. Kemudian dari sisi persiapan sarana prasarana juga semuanya berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Ini KPU RI sedang menyiapkan sedang melakukan harmonisasi PKPU logistik dan PKPU kampanye yang dalam beberapa waktu ke depan itu akan dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan logistik kita. Ya, baik. Kemudian saya ingin bertanya kembali Pak, terkait mengenai sikap KPU, terkait mengenai calon tunggal Pak, dalam hal ini di sebuah wilayah. Apakah pasif atau melakukan kampanye kepada parpol untuk bisa menyuntikkan gairah peran serta aktifnya di pilkada Pak? Ya, kalau KPU selalu mendorong partai politik untuk bisa mendorong kadernya ya. Jadi baik itu dari partai politik itu maupun dari gabungan partai politik. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan setiap kita berkegiatan itu selalu yang kita ajak menjadi sasaran sosialisasi itu ya partai politik serta pemilu, karena kita sadar betul bahwa peserta yang sesungguhnya ini kan partai politik selain perseorangan tadi yang Surabaya, dan sebenarnya peluangnya itu untuk bisa mencegah adanya kalkulasi
politik supaya tidak terjadi kota kosong itu di perseorangan. Hanya persoalannya di perseorangan pun juga ada persoalan tersendiri dalam mengumpulkan data-data mereka. Nah, sebenarnya sudah Mas, kita berkali-kali setiap kali berkegiatan. Karena kan LU Paslon itu kan baru terbentuk ketika mereka sudah mendaftar. Sehingga awal-awal tahapan itu mulai sosialisasi kita ya dengan partai politik. Sehingga kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa KPU minim sosialisasi, saya kira tidak juga. Kan ini sebenarnya bukan hanya soal tidak ada kemauan dari KPU. Kalau KPU sebenarnya kemauannya cukup kuat untuk mendorong partai politik. Jadi maksudnya tergantung kalkulasinya beda. Jadi maksudnya tergantung respon dari partai politik itu sendiri ya, Pak Umam? Iya. Tadi yang disampaikan Pak Surokim dan Mas Gilang itu saya kira gambarannya. Baik, terima kasih Pak Umam. Nah, dan berkaitan mengenai persepsi publik, Mas Gilang, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana menurut Anda persepsi publik terhadap pemilu dengan adanya bumbung kosong ini? Kalau sempat ngobrol sama teman-teman itu menjadi tidak begitu semangat ya. Artinya harapan dari setiap kontestasi itu adalah dimunculkan calon-calon baru, harapan baru bagi mereka. Kadang-kadang ngobrol sama teman-teman itu saja sebenarnya. Memang artinya sekali lagi demokrasi kan kemudian setiap kontestasi itu yang diharapkan adalah adanya persaingan, adanya pemunculan ide-ide yang baru dengan keterbatasan pemilih. Kemudian yang terasa memang persepsi publik juga rasanya kurang begitu semangat untuk menghadapi pemilu. Selain kemudian sekali lagi tadi terkuras untuk urusan-urusan yang sebenarnya mestinya di urusan lokal publik Jawa Timur sendiri mestinya kita perlu ada banyak diskusi, perlu ada banyak itu kita tidak cukup banyak terjadi. Itu karena sebenarnya Mas Gilang, kalau Anda melihat saya pribadi itu karena pandainya dari partai politik pengusung dari calon yang sudah ada, pandai merangkul partai-partai yang lainnya atau bagaimana sebenarnya? Lakukan negosiasi tertentu begitu atau bagaimana? Itu dimungkinkan juga karena memang kemudian tadi yang disampaikan Pak Rokim, aktor-aktor itu bisa mengorkestrasi, bisa kemudian memberikan mengajak partai-partai itu. Selain kemudian juga awalnya kan karena aturan yang 20% itu. Jadi partai-partai yang kemudian mendapatkan mungkin sekitar 7-8 itu kan juga harus berpikir ulang. Nah, sekarang kemudian ke depan ini dengan yang misalnya 7 atau 6-7% itu kan kemungkinan harapan kita ke depan ya semoga partai-partai bisa memunculkan calon-calon yang lain. Kalau melawan bumbung kosong seperti ini boleh dikatakan calon petahana yang sudah ada begitu. Kalau yang maju itu saja, saya pikir mungkin dari pendapat Anda pribadi pasti akan berpikir bahwa saya tidak ada suatu ide dan juga gagasan baru, paling hanya melanjutkan saja atau bahkan memperkuat apa yang sudah ada begitu. Tanggapan Anda Pak Rokim? Itu yang akan hilang. Literasi pada publik itu yang kemudian tidak akan terpenuhi. Orang membutuhkan alternatif untuk melihat bagaimana gagasan, program, visi misi alternatif tidak mungkin terpenuhi kalau kotaknya kosong. Anda bisa bayangkan kalau kemudian pas debat, silakan kotak kosong mendebat kandidat, tidak bisa dia mendebat. Kotak kosong itu hanya sarana perlawanan saja. Jadi makanya saya berhitung that's impossible. Kotak kosong bisa menang dalam situasi normal tanpa adanya penghadangan dan mobilisasi masif. Jadi istilahnya seperti yang di 5 kabupaten itu sebenarnya pemilunya sudah selesai. Secara faktual sudah selesai, tinggal formalitas proseduralnya yang belum. Dan tentu saya harus dengan berat hati mengatakan sedih atas situasi itu. Ya, memang kita tidak bisa ya menyampaikan atau memarah-marahi siapa aktor-aktor yang cerdik cendekia yang bisa mengorkestra semua itu. Tapi saya kira memang dengan adanya keputusan MK ini kita masih punya harapan bahwa ke depan insya Allah situasinya akan jauh lebih baik dan kotak kosong bisa direduksi. Sebelum kita break, Pak Rokim, saya masih greget ini terkait mengenai pendapat Anda pribadi bahwa saya sebenarnya masyarakat harus memberikan tekanan tertentu begitu kepada partai politik untuk bisa memunculkan kandidat baru begitu. Lantas prosesnya bagaimana Pak? Memberikan tekanan kemudian hingga terpilih hingga maju muncul sebagai perlawanan atau boleh dikatakan lawan dari kandidat yang sudah ada. Saya percaya selama ini yang memberikan rekomendasi untuk pendaftaran itu kan DPP. DPP itu rumusnya cuma 2. Orang ini punya relasi baik dengan struktur partai, dengan DPP, dia punya
relasi yang baik dengan voters pemilihnya. Persyaratan dua ini yang harus dipenuhi. Banyak orang elektabilitasnya bagus di voter, tapi tidak punya relasi bagus ke partai politik. Ya contohnya DKI Jakarta itu sudah jelas tidak bisa jalan gitu ya. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, ya ke struktur partai bagus gitu, tapi votersnya lemah. Makanya diperlukan dua-duanya ini. Nah, fungsi publik memberikan kontrol terhadap partai politik itu yang melalui ini, memberikan elektabilitas ini kepada calon-calon yang punya kapasitas, kompetensi, kapabilitas yang mumpuni. Sebenarnya publik punya peran di sana itu, karena pasti yang namanya DPP tidak pasti mempertimbangkan elektabilitas. Baik, dari sekian juta orang masa tidak ada muncul satu saja. Ya dong. Masa yang Jawa Timur aja 3 perempuan, masa di Surabaya tidak ada perempuannya. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi tentunya sama-sama berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang. Kembali saya ingin berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah di studio ya, Pak Rokim dan juga Mas Gilang, terkait mengenai bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Surokim ya, terkait mengenai kemungkinan Bubung Kosong menang. Ini bagaimana Pak? Bagaimana? Apakah ada kemungkinan Bubung Kosong menang? Tadi sudah saya katakan ya, 99% tidak ada peluang Bubung Kosong itu menang. Apa yang pernah terjadi di Makassar itu perkecualian karena memang ada calon potensial yang dihadang yang kemudian penggalangan itu masif. Jadi kalau situasinya normal, apalagi kemudian 18 partai sepakat mufakat begitu, that's impossible. Kotak kosong bisa menang. Itu kan kotak kosong itu kan hanya bentuk protes masyarakat. Tadi kemarin saya ditanya teman-teman, kira-kira gimana Pak kotak kosong? Kalau kotak kosong bisa nyampe 10% itu sudah hebat. Karena prediksi saya pasti di bawah 7%. Kalau situasinya normal seperti ini. Karena itu hitungan saya, ya orang golput itu antara 11% sampai 15%. Jadi dari sana. Jadi ya jangan pernah bermimpi kotak kosong akan bisa menang kalau tidak ada prasyarat pengadangan masif atau mobilisasi yang masif. Baik. That's impossible. Baik, saya beralih ke Pak Umam. Pak Umam, halo Pak Umam. Ya, Mas. Ya, saya ingin bertanya terkait mengenai campaign Pak. Kapan tahapan kampanye berlangsung dan berapa lama Pak? Ya, kalau ini kan masih harmonisasi ya, regulasinya. Ya, kita masih menunggu ketentuan kampanye ini. Jadi masih ada waktu Pak ya, spare waktu Pak ya nanti ya? Iya. Baik, seperti itu. Dan saya beralih ke Mas Gilang. Mas Gilang, ini Gen Z ini kan memiliki potensi sangat luar biasa Mas Gilang. Pendapat Anda pribadi bagaimana Gen Z melihat dalam kontestasi pilkada saat ini? Karena mereka memang terbawanya di media sosial ya. Memang dan media sosial kita mengeramai-ramainya, terbawanya banyak urusan pusat, maka kemudian memang roti 400.000 ya. Iya, banyak terserap ke hal-hal yang memang kalau Gen Z ini bawa sesuatu yang
yang gimmick itu. Meskipun kita sudah bisa lihat sisi baiknya bahwa sebenarnya kesadaran politik mereka juga cukup tinggi. Tinggal bagaimana ke depan ini saya kira memunculkan banyak diskusi isu-isu tentang pilkada lokalnya. Betul, karena saya melihat di sosial media lebih banyak mengomentari hal tersebut dibandingkan pilkada lokal ini ya. Betul, karena memang kalau Gen Z itu memang mereka kan anak kandung algoritma. Semua algoritma terbawa mereka, akhirnya kemudian lebih banyak terbawa ke sana. Nah, bagaimana kemudian mulai apakah kemudian partai-partai ini mulai melempar isu-isu terkait hal lokal untuk jadi perbincangan di tingkat lokal. Itu yang saya kira penting untuk membuat mereka tadi tidak kemudian itu lagi kekecewaan pemunculan alternatif yang tidak muncul itu menjadi tidak mereka tetap akan mengikuti isu itu, karena memang kalau pilkada ini sebenarnya kan punya potensi ya Mas. Artinya ini adalah isu-isu yang sangat dekat dengan mereka, jalanan yang mereka lewati, kemudian istilahnya lapangan pekerjaan yang sangat dekat dengan mereka. Artinya mestinya keramaiannya ayo didistribusikan ke daerah, saya kira itu. Baik, menambahkan Pak Rokim silakan. Ya, mari kita ciptakan pemilu yang bermartabat. Pemilu yang bermartabat itu selain mementingkan aspek kedamaian, patuh hukum, juga yang penting tadi itu pesta yang sesungguhnya. Nah, supaya pemilu itu bermakna dan tidak sia-sia, maka saya berharap semua pihak mempertimbangkan 3 hal itu. Sehingga kemudian pemilu ini benar-benar berasa pemilu, bukan pemilu yang dalam tanda kutip pengkondisian, mobilisasi yang sebenarnya esensi dari pemilu itu akan hilang dari Baik. Esensinya itu akan hilang. Iya. Betul, saya setuju ya. Nah, kembali kepada pilihan Gen Z ini Mas Gilang. Pilihan Gen Z dalam perhelatan pilkada saat ini bagaimana pendapat Anda? Apakah ada kriteria khusus begitu? Saya kira mereka pasti biasanya yang sesuatu yang dekat dengan mereka, harapan mereka itu pendidikan. Masih yang dilihat isu-isu tentang pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kalau mereka ada di range usia di sekitar belasan, mulai misalnya SMA sampai dengan pekerja awal ya. Jadi memang biasanya yang mereka lihat adalah hal-hal yang dekat dengan mereka, dan mereka biasanya berharap tawaran yang konkret. Ketimbang jargon-jargon, kemudian pemimpin mau kasih kami apa. Jadi memang pemilihnya memang sangat demanding. Ini mau kasih kita apa sih? Baik, saya tinggalkan dulu RI Armuji ya, karena bumbung kosong ya. Baik, kalau menurut Anda 3 Sri Kandi, kira-kira yang paling mendekati yang mana menurut Anda pribadi? Sebenarnya kalau secara usia memang beliaunya berikan memang tidak ada di usia begitu. Kadang-kadang dekat dengan Gen Z itu bukan berarti bergaya seperti Gen Z, tetapi kemudian seberapa memberikan kesempatan, seberapa kemudian memberikan ide-ide yang sesuai dengan itu. Jadi hal-hal terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dua pendidikan dan pekerjaan itu yang biasanya itu. Siapa yang kemudian bisa memberikan tawaran yang konkret dan nyambung dengan harapan generasi muda ini, itu yang mungkin akan dipilih. Kita ambil contoh, kira-kira apa yang menurut Anda pribadi yang bisa dekat dengan Gen Z begitu? Program apa kira-kira yang menjadi menarik begitu secara spesifik? Program pelatihan kerja mungkin, lalu kemudian semua yang berkaitan dengan lapangan kerja misalnya. Tapi Gen Z ini kan minje-minje begitu ya. Jadi meskipun bukan lapangan pekerja banyak begitu kan, pilihannya begitu luar biasa begitu. Permintaannya juga standarisasi mereka itu juga luar biasa begitu. Sehingga buat perusahaan juga pusing 7 keliling gitu. Bagaimana? Iya, mereka misalnya minta salah satu misalnya lingkungan yang kondusif gitu. Itu kan tidak terbayangkan. Kalau jaga mental health ya. Betul, kalau di generasi sebelumnya kan misalnya mereka yang penting gaji itu bagus ya. Sekarang gaji bagus tidak cukup, gaji bagus dan lingkungan pekerjaan yang menyenangkan. Poin lanjutan ya. Belum. Baik. Kita beralih ke Pak Umam, tapi sebenarnya kita harus break dulu sejenak karena saya masih ada beberapa pertanyaan bagi Pak Umam dan juga 2 rekan saya yang ada di studio. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami masih menyediakan 1 segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Saksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota baru DPRD Provinsi Jawa Timur di program News Event Jawa Post TV.
Selasa, 3 September pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir program acara Bincang-Bincang dengan tema dampak kota kosong di Pilkada serentak. Dan satu pertanyaan untuk Pak Rohim sebelum kita break dan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Pak Rohim, saya ingin bertanya kepada Anda terkait mengenai menyikapi apatisme, Pak ya, terkait mengenai politik generasi muda ini bagaimana, Pak? Arena kontestasi itu akan terlihat nyaman kalau panggungnya memang betul-betul panggung yang genuine demokrasi gitu ya. Maka pertama harapan saya pada aktor-aktor politik untuk bisa berpikir tentang konstelasi ini dilakukan secara fair play. Yang pertama. Yang kedua tentu saja memang harus ada upaya yang lebih masif lagi meyakinkan kepada publik bahwa pemilu ini bermakna. Saya terus terang termasuk orang yang mengkhawatirkan pemilu yang berbiaya tinggi itu kemudian tidak bermakna yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi kita. Dan itu yang mestinya harus kita selamatkan. Banyak orang yang masih berpikir tentang pragmatisme politik, semestinya menurut saya sudah waktunya untuk kemudian dilengkapi dengan hal yang sifatnya idealis, sehingga kemudian ya tadi itu pemilu menjadi bermartabat, pemilu menjadi lebih elegan, pesta ini akan lebih bermakna, dan macam-macam itu bisa terpenuhi. Dan saya pikir berapapun biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk ini tidak sia-sia. Baik, kembali ke Pak Umam. Pak Umam, masih bersama kami? Ya. Pak Umam, bagaimanakah KPU mengkampanyekan keikutsertaan generasi muda, Pak, dalam Pilkada serentak 2024 ini, Pak? Ya, jadi kan KPU itu kan punya ada segmentasi yang memang secara spesifik disasar. Nah, semua segmentasi itu termasuk tadi yang sudah diperbincangkan, segmentasi anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial, itu menjadi sasaran. Karena bagaimanapun juga kita sadar eranya memang sudah berbeda. Pemilih milenial, Gen Z, pemilih muda, pemilih pemulanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan pemilih yang usianya sudah senior lah, kira-kira begitu. Sehingga pola-pola yang kita berikan pada saat kita melakukan sosialisasi ya mendekati cara mereka ini mendapatkan informasi dalam keseharian, media sosial, itu yang kita sasar. Sementara kan tatap muka itu juga tetap kita lakukan, tapi juga ada cara yang lain juga cara yang lain juga kita lakukan. Nah, khusus untuk kampanye, tentu kampanye ini kan memang wilayahnya peserta, sehingga kita berharap juga para peserta ini juga punya kesadaran yang tinggi terhadap pemilihnya. 60 hari, kurang lebih 60 hari itu bisa dimanfaatkan mengkampanyekan sesuatu yang betul-betul bisa mengedukasi pemilih. Itu kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Dan terakhir, Mas Gilang, pesan Anda untuk masyarakat atau publik terkait mengenai Pilkada serentak ini. Mau tidak mau memang kita sudah harus menghadapi pilihan ini, sehingga masyarakat memang kita perlu opinion leader yang kemudian melemparkan isu. Jadi memang kuncinya terutama untuk generasi muda ini adalah memang kalau politik itu keterlibatan. Sudah tidak bisa lagi kemudian gaya-gaya komunikasinya menjadi satu arah, tetapi yang lebih menarik adalah aktor-aktor politik itu harus melemparkan isu yang itu menjadi perbincangan bagi para generasi muda, termasuk kemudian pemilih milenial juga begitu. Nah, yang harus disadari adalah memang bahwa mau tidak mau ini jadi kunci. Tadi Pak Rohim bilang evaluasi bagi kepemimpinan. Jadi mau tidak mau masyarakat memang harus memilih sesuai dengan segala macam pertimbangan rasional mereka, sehingga bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hitungan-hitungan dari pemilih itu. Baik, terakhir Pak Rohim, ada yang sampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV, Pak? Ya, jangan kehilangan harapan.
kita masih punya secercah-cerah ini. Baik. MK sudah membuat putusan yang progresif. Baik. Mestinya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu juga tidak boleh kalah progresif. Kenapa harus progresif? Ya karena pemilu ini sarana untuk menjaga martabat kedaulatan rakyat. Jangan dikotori, jangan dikhianati, karena publik kalau sudah marah maka bisa terjadi apa yang sering dibicarakan orang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Tentu kita tidak mau, karena memang demokrasi itu basisnya peace, damai. Dan daripada itu akan terjadi, semua harus reflektif lebih dahulu. Saya kira itu. Jadi jelas Pak ya, Bumbu Kosong jelas ya. Terakhir Pak ya. Ya kalau jangan bisa tidak terulang kembali. kembali ya. Karena situasi seperti ini dari sisi madorotnya banyak. Menurut pendapat Anda selama sejarah bagaimana Pak? Apakah ini terbanyak begitu di Jawa Timur? Ya biasanya 2 kabupaten, tapi karena ya dugaan saya memang karena terkait dengan 20% tadi itu, dan ya moga-moga saja dengan hadiah MK itu bisa mereduksi. Tapi publik tidak boleh hilang harapan ya. Saya juga menaruh harapan kepada adik-adik mahasiswa untuk menjaga ini, karena memang faktanya memang regulasi itu kalau tidak dikawal itu pro publiknya susah di republik ini. Tapi kalau dikawal dengan baik, kekuatan civil society-nya jalan, kok rasa-rasanya akan on the track. Regulasi-regulasi itu. Termasuk putusan progresif MK dari 20% ke 6,5, 7,5 itu kan progresif. Baik. Tapi kalau tidak ada yang ngawal, bisa cilaka juga. Ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas Gilang, dan juga terima kasih banyak Pak Rokim. Senang bisa berbicara dengan Anda. Pak Umam, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami via Zoom. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses menyertai Anda bertiga. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Ucap Salim mewakili kru kerabat kerja petugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV Independen Respect People. Selamat malam dan sampai jumpa.